acara pembukaan Jumbang tingkat Kecamatan Nataru tanggal 3 Februari tahun 2021. Segera 123 kepada yang terhormat Bapak Bupati Alor. Selamat pagi Bersama Bapak Camat Alor. Selamat pagi Bapak PT Sekda. Selamat pagi Bapak Camat. Apakah beliau terdengar jelas di sana Bapak? Jelas. Baik, terima kasih. Kita segera mulai. Selamat pagi Bapak Camat Nataru. Selamat pagi. Selamat pagi yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, Bapak PT Sekda, Bapak Camat Nataru. Pagi. Ya, pagi. Sudah. Beliau perintah mulai. Acara pembukaan Musrembang tingkat Kecamatan Nataru tanggal 3 Februari tahun 2026 segera dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Alor, Bapak Wakil Bupati Alor, yang terhormat pula Ketua DPRD Kabupaten Alor beserta anggota DPRD Kabupaten Alor, Bapak PRT Sekda Alor, Forkopimda, pimpinan daerah bersama dengan perangkatnya, Bapak Ibu Forkopimda Kecamatan Nataru, Ketua Klasis Nataru, dan Ketua Majelis Jemaat Efrata Bangkui. Singkatnya, hadirin undangan yang kami banggakan, berkenan hadir mengikuti musrembang tingkat Kecamatan Nataru. Selanjutnya, Bapak Ibu undangan dimohon berdiri untuk kita melakukan lagu Indonesia Raya.
undangan dimohon duduk. Selanjutnya sapaan oleh Mataru dengan kesempatan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Alor, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Alor, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor, yang kami hormati Bapak penjabat Sekda bersama seluruh pimpinan OPD, yang kami hormati Bapak Kappospol Kecamatan Mataru, yang kami hormati Bapak dan Pos Kamil Kecamatan Mataru, yang kami hormati pula Ketua Majelis Klasis Mataru, yang kami hormati para kepala Recording desa in progress. dalam wilayah Kecamatan Mataru bersama keputusan dari 7 desa sebagai peserta musyawarah perencanaan pembangunan KPD tahun 2026 tingkat Kabupaten Alor di Kecamatan Mataru di lokasi desa Mataru Timur. Sekalian hadirin undangan semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena atas tuntunan dan penyertaannya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan satu hajatan nasional musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara daring perdana di Kabupaten Alor dan pembukaan di Kabupaten Alor hari ini Selasa 3 Februari 2026. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, yang terhormat Bapak Bupati, mohon izin menyampaikan bahwa hari ini walaupun dalam keterbatasan di Mataru jaringan juga kurang bagus, tetapi dengan melihat potensi yang ada dan sesuai dengan regulasi diberikan ruang untuk bisa melakukan musyawarah secara daring, maka memanfaatkan potensi yang ada hari ini kami dari pemerintah dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Mataru mencoba untuk memulai pelaksanaan musyawarah secara daring. Kami berharap dengan adanya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan secara daring ini menjadi motivasi kepada kami dan kepada kita semua untuk bisa memanfaatkan potensi yang ada di wilayah kita masing-masing untuk dalam kondisi efisiensi kita bisa melakukan secara arif dan bijaksana. Bapak Bupati, para undangan yang saya hormati, mewakili mengatasnamakan seluruh warga masyarakat Kecamatan Mataru, kami mendoakan agar Bapak Bupati dan seluruh perangkat bersama Ketua DPRD dan seluruh anggota selalu sehat walafiat dalam mengemban Tuhan yang Maha Kuasa untuk sama-sama kita mengemban amanah Tuhan yang diberikan kepada kita.
Dalam kesempatan ini kami memohon kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Alor untuk memberikan sambutan, dan dengan rendah hati kami memohon kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten Alor di Kecamatan Mataru dengan resmi sebagai tanda pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan di 18 kecamatan. Atas nama pemerintah kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan musyawarah musrembang secara daring, terutama Bapak Kaban, Bapak Rida bersama seluruh staf yang terlibat penuh untuk kelancaran pelaksanaan musrembang secara daring. Tidak lupa semua stakeholder dalam wilayah Kecamatan Mataru, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan. Semoga dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan secara daring ini menjadi motivasi untuk ke depan kita selalu melakukan rapat-rapat secara daring dengan harapan kami di kecamatan diberikan fasilitas seperti yang untuk sementara kami dari Mataru gunakan, yaitu Starlink dan juga papan digital atau televisi digital untuk kelancaran pelaksanaan rapat-rapat. Ini menurut pengamatan efektif, sangat efisien. Karena itu harapan kami dalam perencanaan musrembang tingkat kabupaten maupun di pusat, kita berharap setiap kecamatan bisa difasilitasi. Sekaligus harapan kami warga masyarakat Kecamatan Mataru, karena ini perdana daring, kami berharap dalam usulan program untuk tahun 2027 sebagai tanda bahwa dilakukan secara daring, paling tidak dari 3 bidang yang diusulkan masing-masing 1 bidang jadi prioritas bisa terlaksana. Sebagai bukti bahwa walaupun dalam situasi yang tidak tepat untuk kita melakukan daring, tetapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga ada hasil yang dalam rencana kerja masing-masing OPD sebentar bisa menyampaikan program-program kerja di tahun 2026, dan harapan kami di tahun 2027 ada 1-2 usulan yang tetap diakomodir sebagai bukti daring yang pertama. Ini harapan kami. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Mataru, apabila ada hal kurang berkenan, kami mohon ampun kepada Tuhan, mohon maaf kepada kita semua. Sebagai manusia tidak terlepas dari kekurangan, tetapi dari kekurangan itu kita saling mengingatkan. Sekian, terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu saya. Demikian sambutan oleh Camat Mataru. Selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Alor, silakan. Recording in progress.
Sudah. Shalom. Shalom. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kita hormati, kita cintai Bapak Bupati Alor, Bapak Wakil Bupati Alor yang mungkin mengikuti dari Jakarta. Yang saya hormati Bapak PJ Sekda, Bapak Asisten 2, Bapak Kepala Pemerintahan, kita semua kita yang hadir di ruangan Bupati. Yang saya hormati juga Bapak Camat Mataru, unsur Tripika Kecamatan Mataru yang hadir, para yang saya hormati, yang saya kasihi dalam Tuhan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir, bapak-bapak kepala desa, para dus, orang yang kesempatan hadir di dalam agenda musrenbang pertama dan perdana dilakukan melalui daring. Yang pertama tentunya saya mengajak kita semua saling mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan Tuhan kita sampai di titik ini kita masih sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya selaku Ketua DPRD mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD tentunya mengapresiasi dengan sungguh secara khusus Bapak Camat, Bapak Desa yang telah memimpin, mengawal masyarakat kita khususnya di Kecamatan Mataru, terutama di desa-desa yang sampai dengan saat ini kita juga tentu tahu bahwa kita diperhadapkan dengan kebijakan pemangkasan anggaran, tetapi seperti yang tadi disampaikan Bapak Camat bahwa kita menggunakan hikmat dan juga kebijaksanaan untuk bisa melihat kampung halaman yang baik. Terima kasih, dan tentunya untuk di tahun 2026 ini hal-hal yang juga sudah dibahas bersama DPRD, bersama pemerintah untuk menjawab kebutuhan, menjawab aspirasi masyarakat khususnya di Kecamatan Mataru, apa saja yang sudah disepakati, apa saja yang sudah diputuskan untuk segera terlaksana. Dan juga melalui momen ini, agenda musrenbang ini juga dibahas kembali perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya. Nah, hal-hal itu yang saya pikir penting untuk dibahas melalui perencanaan dengan matang, sehingga hal-hal yang kemudian kita akan bawa nanti di dalam pembahasan anggaran bersama dengan pemerintah betul-betul menjawab kondisi real kita di bawah. Bapak Bupati dan juga Bapak PJ Sekda, saya beberapa hari kemarin ke Kaluna, ke Kecamatan Mataru, menghadiri undangan Bapak Ketua Klasis Mataru dalam agenda sidang klasis di sana. Saya juga melewati kondisi jalan dan juga kebutuhan jembatan di sana, Bapak. Dan kemarin saya telah sampaikan bahwa untuk jembatan Kaluna progresnya sedang disiapkan sambil menunggu penandatanganan MOU dengan Kementerian Keuangan. Dan kita terus berdoa dan berharap agar usulan ataupun kegiatan yang dimaksud dapat terlaksana di tahun 2026. Yang berikutnya juga kemarin kita juga telah sepakat bersama untuk menjawab
UPTD SD Negeri Aitiki, ya. Nah, dan setelah kita lewati pulang itu Bapak, itu ada satu titik jalan, di situ ada jembatan kecil yang memang saat ini sudah putus karena banjir. Nah ini agar apakah bisa dijawab melalui BPBD, nanti Bapak PJ Sekda yang juga selaku kepala BPBD bisa menjawab, sehingga nanti Bapak Camat bisa membantu dukungan administrasinya, dokumentasi kondisi jembatan, jalan, dan juga tentunya dengan surat permohonan ke Bupati Alor. Bapak Camat dan semua hadirin undangan yang saya hormati, mungkin ini saja beberapa hal yang saya sampaikan, dan sebelum akhir daripada sambutan saya, sedikit informasi buat Bapak Bupati, Bapak PJ Sekda, semua. Bapak Camat ini sudah kurang lebih hampir mau belasan tahun di atas. Ya. Ini Bapak Camat ada dengar atau tidak? Ya. Nah, sudah 12 tahun. Ya. Sudah berapa tahun? 12 tahun. Nah, oleh sebab itu tentunya saya titipkan kepada Bapak Bupati agar bisa menjadi catatan khusus. Yang berikutnya tentunya hal-hal lain yang nanti akan dibahas, tentunya kita tidak ikuti lewat daring, tetapi akan kita saling komunikasi sehingga perencanaan benar-benar berangkat dari kebutuhan. Ya, kita petakan betul kebutuhan real kita di wilayah, sehingga apa yang kita rencanakan tidak berangkat dari keinginan tetapi ke kebutuhan. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan kepada kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu undangan, demikianlah sambutan dari Ketua DPRD Kabupaten Alor di acara kegiatan musrembang. Selanjutnya, arahan Bupati Alor dan kegiatan musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan Mataram sekaligus menandai dibukanya kegiatan musrembang untuk 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Alor. Para Bapak Bupati yang terhormat, waktu disilakan. Izin Bapak Bupati, saya membacakan sambutan Bupati Alor dalam acara pembukaan musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan Mataram tahun 2026. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam budaya. Salam bahagia, salam Taramiti Tominuku. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Alor, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD bersama pimpinan dan juga anggota DPRD Kabupaten Alor, khusus Dapil 3 yang hadir, yang saya hormati Bupati, para asisten, pimpinan perangkat daerah, terkhusus Bapak Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama pemerintah Kabupaten Alor, yang saya hormati Bapak Camat Mataru bersama jajaran, yang saya hormati Kepala Pos Polisi Mataru dan Pos Ramil Mataru, yang saya hormati para kepala desa se-Kecamatan Mataru dan juga delegasi dari 7 desa yang hadir, yang saya hormati Bapak Ketua Majelis Klasis Mataru bersama seluruh pendeta, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan yang saya hormati seluruh wartawan media cetak elektronik, singkatnya peserta musrenbang tingkat Kecamatan Mataru yang saya hormati. Kasih pertama, ajak kita semua naikkan syukur, pujian, hormat, sembah kepada Tuhan karena kebaikannya menyertai, memelihara kita semua dan memperkenankan kita semua hadir dalam kegiatan ini. Mengawali penyampaian arahan ini terlebih dahulu, saya menyampaikan selamat mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan Imlek yang jatuh pada minggu kedua Februari. Kepada saudara-saudara kita yang merayakan, kiranya tahun yang baru membawa harapan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi kita semua. Selanjutnya, saya juga menyampaikan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah bagi Bapak Ibu saudara-saudara umat Muslim yang akan menjalaninya. Semoga ibadah puasa yang dijalani senantiasa membawa keberkahan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memperkuat semangat kebersamaan dan pengabdian kita dalam melayani masyarakat Kabupaten Alor. Kita juga akan memasuki masa persiapan menyambut minggu-minggu sengsara Kristus bagi umat Kristen dan Katolik pada bulan Maret nanti. Semoga momentum rohani ini meneguhkan nilai kasih, pengorbanan, dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga keberagaman yang kita miliki menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Alor secara bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, pelaksanaan musrenbang kecamatan ini diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri 86 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, penyusunan RKPD tahun 2027 memiliki arti berada pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Tahun ini kita memasuki fase konsolidasi dan akselerasi, yaitu tahap penguatan implementasi visi dan misi kepala daerah melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program prioritas serta penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Tema pembangunan tahun 2027 adalah akselerasi transformasi ekonomi berbasis potensi lokal dan kawasan kepulauan. Tema ini menegaskan komitmen kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan yang bertumpu pada kekuatan lokal yang kita miliki. Transformasi ekonomi daerah diarahkan pada penguatan sektor unggulan Tri Palawa, yakni pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata, sebagai penggerak utama peningkatan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan itu, penguatan UMKM dan koperasi menjadi prioritas melalui peningkatan akses permodalan, pengembangan kapasitas dan keterampilan usaha, serta perluasan akses pasar berbasis digital untuk mendukung kelancaran distribusi dan mobilitas antar wilayah.
Pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antar pulau dan antar desa melalui penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan pelabuhan yang diperkuat dengan pembangunan sentra logistik daerah serta gudang komoditas strategis. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, arah pembangunan daerah ini tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kerangka asta cita Bapak Presiden Prabowo menjadi rujukan penting, termasuk dukungan terhadap program nasional seperti makan bergizi gratis dan penguatan koperasi merah putih. Di daerah, program tersebut dapat disinergikan dengan potensi pangan lokal, hasil perikanan dan produk pariwisata, sehingga kebijakan nasional benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di kecamatan dan di desa. Dalam pelaksanaan pembangunan, kita juga berpedoman pada target indikator makro daerah tahun 2027, antara lain peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, pengendalian stunting, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran serta penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas lingkungan hidup. Setiap usulan kegiatan dari kecamatan harus mampu menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator-indikator tersebut. Bapak Camat dan juga Bapak Ibu peserta Musrembang yang saya hormati, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Laut tetap berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional dan upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan anggaran yang semakin efektif, terukur dan berbasis skala prioritas, agar setiap rupiah belanja daerah memberikan dampak yang optimal bagi gambaran umum APBD Kabupaten Alor tahun anggaran 2026 menunjukkan bahwa target pendapatan daerah sebesar 1,6 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah sebesar 6,3 miliar, pendapatan transfer 982,51 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,2 miliar. Sementara itu belanja daerah direncanakan sebesar 1,57 triliun yang dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 840,27 miliar, belanja modal 34,87 miliar, belanja tidak terduga 2 miliar, dan belanja transfer 180,59 miliar, dengan pembiayaan daerah sebesar 3 miliar. Bapak Camat dan Bapak Ibu hadirin peserta Musrembang yang saya hormati, kita juga perlu memahami kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Kebijakan pembangunan daerah saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan fiskal nasional. Pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Alor telah melakukan efisiensi belanja infrastruktur sebesar kurang lebih 64 miliar sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui Impres nomor 1 tahun 2025. Kita berharap kondisi tersebut bersifat sementara dan ruang fiskal daerah dapat kembali pulih pada tahun 2026. Namun kenyataannya, kebijakan efisiensi secara nasional masih berlanjut, bahkan meningkat. Pada tahun 2026, penyesuaian yang harus dilakukan daerah mencapai sekitar 145 miliar, dan dari alokasi infrastruktur yang sebelumnya terdampak 64 miliar yang terakomodir kembali saat ini di tahun 2026 sebesar 8 miliar. Situasi ini menuntut kita semua untuk semakin bijak dalam menentukan prioritas. Tidak semua usulan dapat diakomodir sekaligus. Karena itu pendekatan pembangunan tahun 2027 harus menekankan penajaman prioritas, keberlanjutan layanan dasar, serta kegiatan yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, dalam Musrembang ini pula kita akan menyapa Musrembang konvergensi stunting yang telah dilaksanakan sebelumnya di tingkat kecamatan dan telah diinput ke dalam aplikasi web Bina Bangda. Diharapkan kegiatan yang diusulkan benar-benar mendukung percepatan penurunan stunting secara terpadu lintas sektor.
Saya berharap usulan yang dirumuskan dalam musrembang ini benar-benar selaras dengan RPJMD, mendukung prioritas nasional dan provinsi, memperkuat pelayanan dasar, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Musrembang bukan sekedar forum menyampaikan keinginan, tetapi forum untuk menetapkan prioritas pembangunan secara dewasa, rasional, dan bertanggung jawab. Mari kita jadikan forum ini sebagai wadah kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, perangkat daerah, kecamatan, desa, dan seluruh elemen masyarakat dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Kita optimalkan sumber daya yang ada demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Alor yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Alor juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil Gubernur di tengah-tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, tapi juga memberikan atensi perhatian dengan sejumlah program kegiatan yang dialokasikan di tahun melalui kebijakan NTT Mark maupun juga One Village One Product, satu desa satu produk. Ini sangat menolong pemerintah Kabupaten Alor. Demikian pun juga dengan berbagai kebijakan untuk menggunakan investasi di Alor. Antara lain telah masuk investor untuk pembangunan pabrik porang. Dan ini pun juga membutuhkan dukungan dari seluruh camat, para kepala desa, dan lurah, seluruh wilayah Kabupaten Alor untuk membangun pabrik ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas restu kita semua, pada hari ini saya menyatakan pelaksanaan musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun 2026 dibuka secara resmi yang sekaligus. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam damai, salam pemiluku. Kang. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Demikianlah arahan Bupati Alor yang dibacakan oleh PLT Sekda. Bapak Ibu peserta musrembang tingkat Kecamatan Mataru, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Klasis Mataru. Kepada Bapak Ketua Majelis, waktu dan tempat diisi. Baik, Bapak saudara-saudari, semua yang ada di pagi hari ini di aula kantor Klasis Mataru, kita akan ada dalam doa. Karena itu, izinkanlah kami untuk memandu atau memimpin doa di kesempatan saat ini menurut keyakinan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk duduk sama-sama, saling berhadap-hadapan untuk kepentingan pembangunan dan juga pemberdayaan di Kecamatan Mataru. Pagi ini kami boleh bertemu dengan keadaan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Karena itu kami memohon kepada semua yang ada di Tanah Mataru, secara khusus untuk wilayah pemerintahan Kecamatan Mataru. Tuhan mari memberkati kami semua. Bapak Camat, Bapak-Bapak Kepala Desa, maupun semua unsur yang dilibatkan bersama dalam kesempatan saat ini.
Tuhan mari memberkati kami